Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke wazan yang selanjutnya, yaitu wazan fa'ala yufa'ilu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya wazan-wazan fi'il mazid di dalam bahasa Arab memiliki makna-makna tertentu. Kemarin kita sudah ambil wazan af'ala, dia memiliki 12 makna. Sekarang kita masuk ke wazan selanjutnya, yaitu fa'ala yufa'ilu. Makna pertama dari wazan fa'ala yufa'ilu adalah makna at-taksir, artinya untuk menunjukkan banyaknya perbuatan tersebut atau berulang-ulangnya perbuatan. Contohnya ketika kita mengatakan qata'tu as-siyaba, ya, perbedaannya dengan qata'tu as-siyaba adalah kalau qata'tu mungkin perbuatannya sekali, dua kali, selesai. Tapi kalau qata'tu itu perbuatannya berulang-ulang. Ya, dia memotongnya berkali-kali. Kalau qata'tu mungkin memotongnya sekali doang, sekali gunting misalkan. Tapi kalau qata'tu ya digunting berulang-ulang. Ya, ini makna al-ghalib ya, dari wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi ketika kita ketemu nanti fi'il ya yang berwazan fa'ala yufa'ilu, maka umumnya dia akan bermakna at-taksir. Ya, tidak semuanya, tapi secara umum ya dia bermakna at-taksir. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar, wa fajjarnal arda uyuna, di mana fajjarnal arda uyunan katsiran. Ya, fajjarna artinya kami munculkan mata air dari dalam bumi, ya. Jumlahnya 1 2 banyak. Ya, dari mana kita tahu banyak di situ? Dari wazan fajjara, yufajjiru di situ. Baik. Kemudian makna yang kedua adalah ad-du'a'u lil maf'ul bi aslil fi'li. Ad-du'a artinya mendoakan. Mendoakan alal maf'ul bi aslil fi'li. Ya, maksudnya mendoakan apa yang merupakan asal dari ya fi'il tersebut. Contohnya ketika kita mengatakan saqqa, ya saqqa ini kan wazannya fa'ala ya. Saqqa ini berasal dari kata suqyan. Ya, suqyan artinya memberi minum. Berarti saqaituhu artinya saya mengajaknya untuk minum atau saya mendoakannya agar diberi minum. Nah, itu maknanya ya. Saqaituhu bimakna ya saya mengajak dia untuk minum. Ya, dari mana kita dapat kata minum itu? Dari masdarnya, dari asal fiil ini. Asal fiil adalah masdar. Ya, dan masdarnya adalah suqyan. Baik. Bisa juga sebaliknya, ya. Tadi kita katakan saqqa itu ya doa lil maf'ul berarti mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan orang untuk agar diberi minum oleh Allah. Ini kan doa yang baik. Ya, ini doa yang baik. Bisa juga sebaliknya ad-du'a'u alaih, doa yang buruk. Misalkan kita mengatakan jada'tuhu, ya jada'tuhu bimana al-jada' ya jada'an lak, ya semoga kau mengalami paceklik. Ini kan doa keburukan. Ya, ini juga merupakan makna dari wazan fa'ala yufa'ilu ini. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah al-izalah. Al-izalah artinya menghilangkan atau membuang. Ketika kita mengatakan qasyartu al-fakihata, qasyara yukashiru, qasyara yukashiru, ini kan fa'ala yufa'ilu, maknanya adalah azaltu kishral fakihati. Ya, saya menghilangkan kulit buah tersebut. Ya, kishar, ya, kishrah itu artinya kulit. Maka ketika kita mengatakan qasyartu, artinya saya menguliti, saya membuang kulit dari buah tersebut. Hadza huwa al-ma'na. Gitu ya. Baik. Misalkan juga kita mengatakan jalladtu al-ba'ir, jalladtu al-ba'ir, di mana azaltu jildal ba'ir, ba'ir unta ya. Jallada, kata jild, jild artinya kulit,
Berarti jalladtu al-ba'ir artinya saya menguliti onta tersebut. Atau jalladtu al-ghanam misalkan menghilangkan kulitnya. Baik. Kemudian makna yang keempat dari makna fa'ala yufa'ilu adalah sayruratu syai'in shibha syai'in. Ya, perubahan sesuatu menjadi mirip dengan sesuatu yang lain. Ini bukan sayrurah ya. Kalau sayrurah doang itu maknanya perubahan satu benda ke benda yang lain. Ya, satu benda kepada benda yang lain. Tapi kalau ini bendanya masih sama, hanya dia mirip dengan benda yang lain. Ya, jadi perubahan sesuatu menjadi mirip dengan sesuatu yang lain. Contohnya ketika kita mengatakan hajjaratinu, hajjara, ya, artinya saratinu shibhal hajar fil jumud. At-tin, tanah liat itu menjadi seperti al-hajar. Itu maknanya di sini. Menjadi seperti batu. Daripada kita mengatakan saratinu kal hajari, kan panjang. Ya, sudah kita gunakan wazan hajjaratinu, selesai. Ya, artinya tanah liat itu menjadi seperti batu. Ya. Sama-sama apa? Sama-sama jumud, sama-sama keras. Ya, jadi apakah tanah liat itu berubah menjadi batu? Kan tidak. Ya, hanya saja dia berubah menjadi mirip seperti batu dari sisi kekerasannya. Baik. Kemudian wazan yang kelima, sara dza asluhu. Ya, sara dza asluhu. Misalkan kita mengatakan warraqash syajar, di mana sara syajar dza waraqin. Ya, sara dza aslihi, ya. Jadi makna dari fa'ala di sini adalah, ya, suatu benda itu akan berubah menjadi asal dari fiil tersebut. Ya, warroko, asal katanya apa? Warokun. Warokun artinya daun. Ya, za warokin memiliki daun atau berdaun. Maka ketika kita mengatakan warroko syajar, artinya kita mengatakan pohon itu menjadi memiliki daun atau menjadi berdaun sekarang. Yang tadinya tidak berdaun sekarang menjadi berdaun, memiliki daun. Jadi warraqas syajaru artinya pohon itu berdaun. Dari mana kita dapat kata berdaun itu? Ya, karena warraqa, ya, wazan fa'ala. Di antara makna fa'ala adalah sara za aslihi. Baik. Jadi seperti ini maknanya sama dengan auroko, ya. Wazan warroko ini maknanya sama dengan wazan auroko. Fa'ala dan af'ala itu memang sering memiliki kemiripan. Baik. Kemudian makna yang keenam, tasyiru maf'ulihi ala ma huwa alaih. Ya. Tasyir maf'ulihi ala ma huwa alaih. Merubah maf'ulnya menjadi sesuatu yang memang seharusnya dia seperti itu. Contohnya, subhanalladzi dawwa'al adwa. Ya, subhanalladzi dawwa'al adwa. Secara bahasa, ya, ini tidak perlu kita terjemahkan semua kalimat yang ada di sini. Dawwa'a artinya ja'ala. Ya. Maha suci Allah yang telah menjadikannya bercahaya. Ya. Jadi kalau kita artikan perkata ini, ya, maka kita akan mengalami kesulitan di sini. Ya, Maha suci dia yang mencahayakan nih dengan cahaya, kan repot penerjemahannya dua kali, cahaya. Nah, tapi sebenarnya di sini maknanya adalah subhanalladzi ja'alaha adwa'an. Maha suci Allah yang telah menjadikan sesuatu itu adwa'an, bercahaya. Nah, ini dia menjadikan maf'ulnya. Apa maf'ulnya di situ? Yaitu ha, dhamir ha di sini dijadikan kepada sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi yang tadinya dia tidak bercahaya, ya, dirubah menjadi bercahaya. Itu maksudnya. Ya, karena asalnya memang dia harus memiliki cahaya. Ya. Baik. Misalkan contoh yang lain, misalkan subhanalladzi kawwafal kufah. Ini sering ditemukan dalam kitab-kitab para ulama. Subhanalladzi kawwafal kufah. Artinya subhanalladzi ja'alal kufah kufah. Maha suci Allah yang telah menjadikan kota Kufah itu kota Kufah. Ya, maksudnya Maha suci Allah yang telah membuat kota Kufah ini di atas muka bumi ini. Ya. Subhanalladzi bassaral Basrah. Misalkan Maha suci Allah yang telah menjadikan Basrah itu kota Basrah. Ya, jadi ini ada sastranya lebih di sini, ya.
menjadikan kota Basra itu kota Basra. Apakah sebelumnya kota Basra itu bukan kota Basra? Iya, kota Basra itu sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah jadikan ada dengan ketetapan-ketetapannya, ya. Maka kita ungkapkan dengan wazan fa'ala yufa'ilu di sini. Baik. Kemudian wazan yang selanjutnya, wazan yang ketujuh, ya di sini ada total 12 wazan ya, sebagaimana wazan af'ala yuf'ilu. Wazan yang ketujuh, makna yang ketujuh dari wazan fa'ala yufa'ilu adalah al-mashyu ilal mawdi'il mushtaq huwa minhu. Ya, al-mashyu artinya berjalan atau menuju, ilal mawdi' ilal makan, ke suatu tempat, al-mushtaq huwa minhu, yang dari sana ya fi'il ini diambil. Kawafa ini diambil dari kata al-Kufah. Berarti maksudnya adalah dia berjalan menuju Kufah. Ketika kita mengatakan kawafa Muhammadun, di mana Muhammad masya. Ya, masya Muhammad ilal Kufah. Muhammad berjalan ke Kufah. Ya. Nah, dan ini juga bisa untuk sesuatu yang ya, sifatnya ya maknawi ya. Misalkan kita katakan fawaza. Masya ila al-mafaza. Fawaza itu artinya dari kata mafaza. Mafaza ini kemenangan. Jadi masya ilal mafaza, berjalan menuju kemenangan. Ya, ini makna dari wazan fawaza di sini. Baik. Kemudian yang kedelapan yang mirip dengan yang ketujuh tadi, yaitu amalu syai' fil waqtil mushtaq huwa minhu. Mengamalkan sesuatu di waktu ya, yang mana waktu ini kita tahu dari asal fiil tersebut. Maksudnya, lihat di sini, hajjaro. Hajjaro itu berasal dari kata al-hajiro. Berarti artinya dia melakukan sesuatu di waktu al-hajiro. Contohnya hajjaro di sini maknanya saro fil hajiro. Dia berjalan di al-hajiro. Al-hajiro itu ya tengah hari ya, jam 12 ya, jam 1, jam 2 itu dinamakan al-hajiro. Ya, salah satu al-aurat. Ya, kita dilarang bertamu di situ karena di situ waktunya orang istirahat. Al-hajiro. Ya, hina tada'una thiyabakum minal dhahirah. Ya, minal dhahirah itu ya, jam 12 pas ya, atau lebih sedikit ya, mirip dengan al-hajira. Baik. Ya, ini mana dari hajjara. Ya, jadi perbuatan itu bisa kita ketahui kapan terjadinya hanya dari kata hajjara ini saja, yaitu di waktu al-hajira, di siang hari. Kemudian makna yang kesembilan dari makna fa'ala adalah nisbatul maf'ul ila mashtuqqa minhu al-fi'lu. Menyandarkan maf'ulnya kepada sesuatu yang merupakan asal dari fi'il tersebut. Menyandarkan sesuatu kepada asal dari fi'il yang kita pakai. Contohnya, fasaqtu zaidan. Artinya, kita menyandarkan zaid kepada asal dari fi'il fasaqtu. Apa asalnya? Al-fisqu. Al-fisq artinya kefasikan. Berarti fasaqtu zaidan artinya kita menyandarkan kefasikan itu kepada zaid. Atau kita menyandarkan zaid kepada kefasikan. Jadi fasaqtu zaidan, saya memfasikkan si zaid. Maksudnya saya sandarkan sifat fasik itu ke diri zaid. Baik. Nah, contoh yang lain misalkan kafartu. Ya. Kafartu. Misalkan dalam hadis Nabi, man kaffara musliman faqad kafar, di mana man nasabal kufra ilal muslim faqad kafar huwa. Baik. Ini mana yang ke-9. Yang ke-10, qabulu asy-syai', ya, menerima sesuatu, menunjukkan makna penerimaan terhadap sesuatu. Ya, misalkan kita mengatakan syafa'tu zaidan, di mana qabiltu syafa'ata zaidin. Syafa'tu, ya, saya menerima ya syafaatnya Zaid. Mana kata menerima di situ kan nggak ada. Kita pahami dari mana? Dari wazannya. Ya, syafa'a disyafi'u, di mana ya, memberikan atau menerima syafaat. Baik, menerima syafaatnya. Kemudian yang ke-11, ikhtisaru al-hikayah. Al-hikayah itu adalah kalimat-kalimat semisal Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, innalillah, masya Allah, insya Allah. Ini kan kalimat-kalimatnya panjang kalau diulang-ulang dalam kalimat ya. Atau labbaik, misalkan kata amin, ya.
alhamdulillah. Ya, kalimat-kalimat seperti ini kalau di kita pakai dalam percakapan kan panjang jadinya kalau kita ulang-ulang terus. Maka fungsi dari wazan fa'ala di sini dia untuk meringkas hikayah tadi, untuk meringkas makna kalimat yang panjang tadi, Allahu Akbar, diringkas menjadi kabbaro. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad kabbaro, dimana Muhammad mengucapkan Allahu Akbar. Ya, orang yang berhaji itu labba, labba. Ya, labba berarti dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, dan seterusnya. Muhammad sabbaha, sabbaha artinya mengucapkan tasbih, subhanallah. Ya, tidak perlu kita mengatakan Muhammad qala subhanallah. Ya, kita katakan sabbaha Muhammad. Ya, selesai. Ammana misalkan, ya, mengucapkan amin. Ya, ammana yu'amminu, ya, bermakna qala amin. Kemudian makna yang terakhir dari makna wazan fa'ala yufa'ilu adalah ta'diyah. Ini adalah makna terakhir dari fa'ala yufa'ilu at-ta'diyah. At-ta'diyah ini pernah kita singgung di wazan af'ala kemarin. Ya, di mana kita katakan ta'diyah itu merupakan makna pertama dari wazan af'ala. Apa itu ta'diyah? Yaitu merubah fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Kharrajtu Zaidan misalkan. Ini berasal dari kata kharaja. Kharaja itu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Yang tidak butuh kepada objek. Nah, jadi kharaja artinya keluar. Kharraja artinya mengeluarkan. Maka kharrajtu Zaidan, saya mengeluarkan. Siapa yang saya keluarkan? Zaid. Ya, sekarang dia menjadi butuh objek di sini. Ta'diyah artinya merubahnya menjadi muta'addi. Muta'addi artinya butuh objek. Maka yang tadinya dia tidak butuh objek sekarang menjadi butuh kepada adanya objek. Disebabkan apa? Disebabkan perubahan wazan, ya, dari kharaja menjadi kharraja. Jadi kharrajtu Zaidan. Baik. Ini dia pembahasan wazan, makna dari wazan fa'ala yufa'ilu. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil wazan-wazan yang lain, wazan fa'ala yufa'ilu dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.